terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Harijaya Sumertosari ingin mempresentasikan materi halaman 5.27 sampai 5.33. Baik. Aktivitas fisik adolensi. Masa adolensi merupakan waktu yang tepat untuk mengikuti berbagai macam kegiatan olahraga. Mereka memiliki perhatian, kemauan, dan motivasi untuk meningkatkan penampilan yang pernah dicapai di masa anak-anak. Dalam beberapa cabang olahraga prestasi, penampilan puncak sebagai sangat dicapai pada masa adolensi melalui latihan yang dimulai sejak dini atau sejak masa anak-anak. Jadi di sini dikatakan bahwa dalam masa adolensi beberapa cabang olahraga prestasi sangat baik untuk memulai latihannya sejak masa anak-anak atau sejak masa dini. Yang kedua, lanjut, jenis keterampilan yang disukai anak laki-laki juga berbeda dengan anak perempuan. Jadi itu dikatakan bahwa cabang olahraga yang disukai oleh anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Dalam berbagai keterampilan yang memerlukan kekuatan, anak laki-laki merupakan kelompok yang beruntung dibandingkan anak perempuan. Sedangkan keterampilan yang memerlukan ketepatan, anak perempuan lebih unggul dari anak laki-laki. Jadi di sini dikatakan bahwa keterampilan yang memerlukan kekuatan bisa dibilang anak laki-laki lebih unggul atau lebih beruntung dari anak perempuan. Sedangkan untuk keterampilan untuk ketepatan, anak perempuan bisa dibilang bahwa anak perempuan lebih beruntung dari anak laki-laki. Seseorang cenderung menyukai cabang olahraga yang sejak kecil sudah disenangi dan dilakukan, meskipun tidak menutup kemungkinan mereka dapat melakukan cabang olahraga lain dengan baik. Dengan demikian, bila masa adolensi diberi kesempatan maksimal untuk berlatih keterampilan, maka akan berprestasi di masa dewasa nanti. Lanjut, peningkatan kuantitatif dalam penampilan. Keterampilan bersamaan dengan peningkatan kuantitatif dan pertumbuhan dalam ukuran maupun kekuatan. Keterampilan secara kuantitatif dapat membantu dalam perencanaan program latihan atau sebagai umpan balik. Setelah pola gerak relatif matang, penilaian kuantitatif dapat digunakan untuk membandingkan penampilan seseorang dengan orang lain atau penampilan diri sendiri sebelumnya. Pertimbangan fisiologis. Latihan yang dilakukan sejak masa anak-anak akan mengalami peningkatan dalam pengambilan oksigen maksimum bila dibandingkan dengan anak-anak yang terlatih. Maka anak yang berlatih secara teratur akan memiliki peningkatan oksigen maksimum 10% sampai dengan 20% lebih besar. Jadi di sini katakan bahwa sejak seorang anak sejak dini atau sejak masa kanak-kanaknya berlatih dengan baik dan secara teratur, maka oksigen maksimumnya akan meningkat 10% sampai dengan 20% lebih besar. Adaptasi sistem syaraf peredaran darah. Adolensi sangat efektif pada masa ini. Adaptasi sistem peredaran darah. Adolensi sangat efektif. Pada masa ini sangat ditentukan sistem peredaran darah dan pernapasan. Latihan olahraga mempunyai hubungan dengan peningkatan volume jantung dan paru-paru. Selain itu juga ada hubungan antar kegiatan olahraga dengan pertumbuhan organisme. Oleh karena itu, agar prestasi yang baik dapat dicapai kemudian hari, maka latihan harus dimulai pada saat organisme dalam pertumbuhan. Jadi jika mau sesuatu kegiatan olahraganya dengan baik, maka berlatihlah sejak bayi atau berlatihlah sejak dini atau sejak masa kanak-kanak. Perkembangan medis. Latihan fisik yang teratur sangat bermanfaat bagi adolensi. Akan tetapi bila latihan dilakukan dengan intensitas tinggi, waktu yang terlalu lama, pembentukan yang berlebihan, dan frekuensi latihan yang tidak teratur dapat merugikan organisme yang sedang tumbuh atau organisme pertumbuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa jika seorang anak pada masa kanak-kanak atau masa bayi melakukan
melakukan latihan atau kegiatan-kegiatan olahraga seperti orang seperti orang dewasa, maka tidak bisa dibilang organisme pertumbuhannya bisa dibilang dapat merugikan organisme pertumbuhannya. Yang ketujuh, beberapa latihan yang dapat merugikan organ tubuh tertentu adalah latihan kekuatan dengan beban yang cukup berat. Meloncat-loncat di tempat yang keras dapat mengganggu ruas tulang ke belakang. Jadi di sini katakan bahwa latihan-latihan ada juga latihan yang dapat menguntungkan bagi anak-anak pada saat masa adolescensi, dan ada juga latihan-latihan atau gerakan-gerakan yang dapat merugikan anak-anak pada saat masa adolescensi atau pada saat masa sejak dini. Jadi salah satunya ialah meloncat-loncat di tempat yang keras. Karena jika meloncat-loncat di tempat yang keras dapat membuat ruas tulang belakang jadi menurun, dapat mengganggu ruas tulang belakang. Jadi program latihan sebelum usia 10 tahun sebaiknya diarahkan peningkatan koordinasi neuromuskular, kemudian sedikit demi sedikit meningkat pada kemampuan aerobik dan anaerobik, dan cedera dan otot dan sendi. Dan selanjutnya cedera otot dan sendi. Pada saat berolahraga ringan sekalipun harus disembuhkan. Jadi di sini dikatakan bahwa cedera otot dan sendi, jika mengalami cedera otot dan sendi pada saat berolahraga ringan, sebaiknya atau bisa langsung menyembuhkannya secara tuntas. Karena jika seorang anak pada masa adolescensi mengalami cedera otot dan sendi, jika tidak jika tidak menanggulanginya lebih cepat, maka akan terjadinya trauma bagi anak-anak itu sendiri. Di sini juga bisa ada selanjutnya kegiatan olahraga yang yang dilakukan cuma ada dua, yaitu olahraga prestasi dan olahraga rekreasi. Sedangkan olahraga prestasi itu hanya untuk anak-anak yang memiliki tubuh dan fisik yang sehat atau tubuh dan fisik yang baik. Kalau untuk anak-anak yang rekreasi adalah yang untuk anak-anak yang dapat melakukan olahraga rekreasi adalah anak-anak yang mengidap penyakit kronis dan gangguan perkembangan sistem skeletal. Jadi jika anak-anak yang mengidap penyakit kronis dan gangguan perkembangan sistem skeletal dapat juga berolahraga, cuman olahraganya berbeda dengan olahraga prestasi, cabang olahraga prestasi. Baik, selanjutnya cedera dalam berolahraga sering terjadi karena saling bertubrukan pada olahraga beregu seperti sepak bola, basket, hoki, atau dalam olahraga bela diri seperti pencaksilat, karate, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko terjadinya cedera selama masa adolescensi, maka sebelum melakukannya dalam mengikuti olahraga-olahraga tersebut, untuk mengurangi cederanya, yang terlebih dahulu ialah kita harus mempersiapkan kondisi fisik yang baik, kepemimpinan peralatan, dan persyaratan kesehatan yang memadai. Selanjutnya, perkembangan gerak. Prinsip yang paling penting dalam perkembangan gerak manusia adalah prinsip kontinuitas, meskipun pertumbuhan yang cepat terjadi pada masa awal dalam kehidupan manusia. Di sini kita tidak hanya boleh menekankan pengembangan gerak pada anak-anak saja, tetapi lebih baiknya jika pengembangan gerak itu harus berlangsung secara terus-menerus sepanjang umur sebagai proses yang berkesinambungan yang dimulai sejak anak dilahirkan sampai dewasa. Oleh karena itu, kita harus terus-menerus mempelajari pengembangan gerak untuk bayi dan anak-anak, demikian pula untuk masa adolescensi. Demikian pula untuk masa adolescensi dewasa. Jadi untuk
Jadi kalau tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang dapat mempelajari ilmu-ilmu pengembangan gerak. Bukan hanya untuk mahasiswa atau anak-anak atau mahasiswa atau orang-orang yang masuk dalam jurusan Penjaskes Rek saja, tetapi tidak menutup itu hanya, tapi lebih baiknya semua orang dapat belajar tentang perkembangan gerak, karena perkembangan gerak itu harus terus berlangsung sepanjang umur. Selanjutnya, usaha pengembangan penampilan harus dimulai sedini mungkin pada masa muda. Ada pedoman kapan suatu cabang dilatih agar dapat diperoleh hasil penampilan yang memadai di masa adolescen, dan agar memperoleh hasil penampilan yang memadai di masa adolescen dan dewasa, atau beberapa cabang tertentu seperti renang, senam, dan tenis meja dapat berprestasi di masa anak-anak. Perkembangan gerak karakteristik seks sekunder dan kematangan biologis berhubungan dengan bertambahnya hormon sekresi estrogen untuk wanita dan androgen untuk pria. Mengalami pertumbuhan yang cepat ditandai dengan bertambah tinggi dan berat badan. Jadi jika seorang anak mengalami pertumbuhannya cukup cepat, seperti bertumbuhnya tinggi badan dan bertambah berat badan, maka bisa dibilang itu mengalami pertumbuhan yang cukup cepat. Ada perbedaan irama pertumbuhan antara bagian-bagian tubuh dan antara kedua jenis kelamin. Pada pria terjadi pelebaran pundak, sedangkan pada wanita terjadi pelebaran panggul. Yang kedua, sedangkan secara proporsional tangan dan kaki pria lebih panjang, terjadi perubahan sistem fisiologis dan peningkatan kesanggupan. Itu bisa dibilang bahwa itu ciri-ciri secara adolescen, ciri-ciri adolescen secara keseluruhan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih.